sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Selamat datang. Kepada rekan-rekan kameramen, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang terhormat kakak-kakak Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuartir Daerah DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua Orari Bapak Triadi. Yang terhormat, salam sejahtera dan salam pramuka. Upacara pembukaan Rapat Kerja Daerah Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 segera dimulai. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Aris Munandar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kegiatan rapat kerja daerah ini kita awali dengan berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah pada kita semuanya dan meridhoi langkah-langkah kita ke depan. Untuk yang beragama selain Islam, memohon untuk membaca secara agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apabila dalam kegiatan rapat kerja daerah wakil daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta ini, ya Allah, akan menambah iman dan takwa serta bakti kami padamu, ya Allah, maka mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, dalam membina generasi penerus bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha bijaksana dan maha pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami dan sayangilah kami. Berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan, dan berilah kami kesadaran dalam membina generasi penerus bangsa ini mempunyai karakter yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami berserah diri. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولوالدينا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kita hormati bersama Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati kakak-kakak pengurus Mabida. Yang kami hormati juga kakak-kakak pengurus kuartir daerah DKI Jakarta, kuartir cabang, pimpinan SAKA, dan tentu saja hari ini satu kehormatan hadir pimpinan-pimpinan organisasi besar di Indonesia maupun di Jakarta, yaitu Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, Ibu Rini Sutioso, Ketua Yayasan Anak Bangsa Indonesia, Ibu Sulasikin A. Nur Pratomo. Hadir juga di sini pimpinan dari Lions Club Indonesia, Ibu dari Busdanil Arifin, didampingi oleh Distrik Governor 307A1 Bapak Tony Jumadi. Kemudian dari Orari Bapak Bambang Sutejo, dan kemudian juga di sini hadir Profesor Haryono Suyono yang juga sangat peduli terhadap pramuka, dan Arta Graha Peduli di bawah pimpinan langsung Pak Tommy Winata yang hadir dalam tengah-tengah kita. Jadi 5 organisasi yang cukup besar berada bersama kita dan siap untuk melakukan kerjasama. Di samping itu juga ada 3 institusi yang luar biasa sangat mendukung kita, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, karena sesuai dengan Kemendiknas 81A bahwa pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Dan juga hadir nanti sebentar lagi tadi, sudah ada Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Mas Rohan. Di samping itu pengurus-pengurus Mabida lain dan Taman Mini Indonesia Indah juga datang. Terima kasih. Kepala Dinas Taman, Kepala BPBD, dan juga tadi ada Pak Ari, Kepala Dinas Pariwisata juga hadir. Saya merasa bangga dan tentu saja kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena Pak Wagub di tengah kesibukannya berkenan untuk hadir bersama-sama kita. Saya ingin kita tepuk pramuka. Satu kali saja ya. Selanjutnya Bapak Gubernur, perkenankan saya melaporkan bahwa hari ini kita telah melantik seluruh pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pramuka DKI Jakarta atau Pusdiklatda. Juga kita telah melantik Puslitbangda, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pramuka DKI Jakarta, dan juga kita punya 11 saka dan 1 saka yang hari ini kebetulan masa baktinya sudah habis, yaitu Saka Pariwisata di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Suprawito. Beliau ini anggota DPRD sekaligus juga mantan Wali Kota Jakarta Utara. Saya bersyukur karena acara ini setelah nanti pelantikan kemudian penandatanganan MOU akan dilanjutkan dengan rapat kerja daerah. Karena itu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kami mohon memberikan arahan untuk kami dalam melaksanakan rapat kerja daerah yang merupakan cikal bakal kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita ke depan dalam 1 tahun ini. Dan saya tidak ingin berpanjang kata karena kita tahu bahwa PMI ini selalu menjadi pasukan terdepan apabila terjadi bencana dan segala sesuatunya mesti PMI. Kita banyak belajar dengan PMI DKI Jakarta yang tidak pernah punya kendala ketika menyelesaikan persoalan Palang Merahan termasuk masalah bencana. Kemudian Yayasan Anak Bangsa, Ibu Mur Pratomo selalu gigih bagaimana karakter anak bangsa ini harus betul-betul diawasi dari sekarang, dididik dari sekarang. Lions Club Internasional, Pramuka juga bisa go internasional dengan pengabdian sosialnya yang luar biasa. Dan orari komunikasi kita sudah based on IT, pasti orari sangat dibutuhkan. Dan last but not least, Arta Graha Peduli yang punya komitmen tinggi. Arta Graha ini ingin bersama-sama dengan Pramuka say no drug, katakan tidak pada narkoba, bersih bersama Pramuka. Artinya kita juga bukan hanya bersih lingkungan fisik, tapi juga bersih nurani, bersih dari tindakan korupsi. Mari kita awali dengan transparansi di semua sisi. Nah, ini menjadi komitmen kita bersama. Tidak tertutup kemungkinan akan ada perjanjian kerjasama lain dengan organisasi-organisasi lainnya. Dan Pramuka siap untuk melakukan kerjasama. Tentu saja di awal pasti kami butuh dukungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta karena basis kita memang di sekolah-sekolah. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga karena memang gugus depan teritorial adalah para pemuda. Dan tentu saja Dinas Sosial yang punya tagana sama dengan PMR-nya PMI, Karang Taruna ini juga menjadi mitra buat kita. Terakhir Pak Wagub, ada satu pesan dari Lord Baden-Powell, seorang tokoh pandu dunia. Saya harus membacakan ini supaya kita betul-betul tahu apa yang menjadi misi dan visinya Lord Baden-Powell. Ini sebuah pesan terakhir dari beliau yang saya rasa kita perlu renungi dan perlu implementasi. Izin Pak Wagub, ini bagus sekali kalimat-kalimat ini. Pramuka yang pecinta, jika kamu pernah melihat sandiwara Peter Pan, maka kamu akan melihat mengapa pemimpin bajak laut selalu membuat pesan-pesannya sebelum meninggal. Karena dia takut kalau tidak akan sempat lagi mengeluarkan isi hatinya jika saat ia menutup matanya telah tiba. Demikian halnya dengan diriku. Meskipun waktu ini aku belum meninggal,
namun saat itu akan tiba juga bagiku. Oleh karena itu, aku ingin menyampaikan kepadamu sekedar kata perpisahan untuk minta diri. Ingatlah, ini adalah pesanku yang terakhir bagimu. Oleh karena itu, renungkanlah. Hidupku adalah sangat bahagia dan harapanku mudah-mudahan kamu sekalian masing-masing juga mengenyam kebahagiaan dalam hidupmu seperti aku. Saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kita dalam dunia yang bahagia ini untuk hidup berbahagia dan bergembira. Kebahagiaan tidak timbul dari kekayaan, juga tidak dari jabatan yang menguntungkan ataupun kesenangan bagi diri sendiri. Jalan menuju kebahagiaan adalah membuat dirimu lahir dan batinmu sehat dan kuat pada waktu kamu masih anak-anak, sehingga kamu dapat berguna bagi sesamamu dan dapat menikmati hidup jika kamu kelak telah dewasa. Usaha menyelidiki alam akan menimbulkan kesadaran dalam hatimu betapa banyaknya keindahan dan keajaiban yang diciptakan Tuhan di dunia ini supaya kamu dapat menikmatinya. Lebih baik melihat kebagusan-kebagusan suatu hal daripada mencari kejelekan-kejelekan. Jalan nyata yang menuju kebahagiaan ialah membahagiakan orang lain. Berusahalah agar kamu dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada tatkala kamu tiba di dalamnya. Dan bila giliranmu tiba untuk meninggal, maka kamu akan meninggal dengan puas, karena kamu tidak menyia-nyiakan waktumu, akan tetapi kamu telah mempergunakannya sebaik-baiknya. Sedialah untuk hidup dan meninggal dengan bahagia. Masukkanlah paham itu senantiasa dalam janji pramukamu. Meskipun kamu sudah bukan kanak-kanak lagi, dan Tuhan akan berkenan memberikan karunia pertolongan padamu dalam usahamu. Selanjutnya, Bapak Wakil Gubernur, saya mohon memberikan arahan kepada kami semua sekaligus membuka rapat kerja daerah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Demikian sambutan yang telah disampaikan laporan Ketua Warkir Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Warkir Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan PMI. Selanjutnya, Orari, Lion Club, Yabi, dan Atta Geraha Bumi dimohon
Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya disilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dan pembukaan Rakerda 2014 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati dan dari panutan kami Pak Haryono Suyono, ya, Ibu Turaskin Murpratomo, yang saya hormati Ibu Sutioso selaku Ketua PMI, ya, dari Polri Pak Bambang Sutejo, dari Line Club Pak Tony Jumadi, dari Albert Baha, Juli Pak Pemerintah, juga dari Ketua Wakil DKI Profesor Doktor. Saya itu yang saya nggak punya soalnya. Saya punya Murni dan seluruh kakak-kakak, salam pramuka. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih untuk waktu ini, ada rapat kerja seperti ini. Tadi waktu dibacakan dari Pendiri Pramuka apa? Doa apa? Saya tanya orang mana gitu kan? Itu saya sudah baca tulisan. Itu namanya itu The Art of Dying Well. Seni untuk mati yang baik itu. Ya. Saya jadi ingat 2 malam yang lalu saya makan dengan teman saya di kampung. Dia bilang sama saya gini, kamu jangan terlalu banyak musuh gitu. Kalau orang Tiongkok itu bilang kan 1000 teman kekurangan, 1 musuh kebanyakan katanya. Terus saya jawabnya begini, kamu walaupun lebih kaya dari saya, kamu mungkin susah cari mati gaya saya kalau saya terbunuh, saya bilang. Kalau saya sampai ditakdirkan mati terbunuh ketika memperjuangkan untuk membereskan Jakarta, kamu nggak bisa bayar itu, nggak bisa beli, saya bilang. Orang kan mengenang saya tuh mati itu namanya The Art of Dying Well gitu. Itu sekali. Karena kalau ditakdirkan mati pasti mati juga kan. Daripada mati kena kanker kan kurang top gitu loh. Udah berobat ke luar negeri kemana-mana kan, tapi kalau mati sebagai pejuang itu nggak bisa dibeli itu. Nah, saya kira inilah pesan yang dimaksud untuk pramuka sebetulnya. Ya. Makanya saya juga pesan sama istri saya takut istri saya lupa. Kalau benar-benar mati kan repot, nggak sempat ngomong kan. Dia pikir pusing-pusing, semua keluarga udah nangis-nangis, ya udah dikremasi saja lah. Di heaven dekat dari peluit, dikremasi saya tiba-tiba. Saya bilang jangan, kalau ketemu mayatnya dikirim pulang Belitung saja. Terus di pusarannya masih tulis mati adalah keuntungan. Itu baru namanya The Art of Dying Well. Jadi pasti pamflet gitu loh. Nah, saya kira semua orang kalau bijak harus mikirkan sampai kira-kira mati itu seperti apa. Saya waktu pulang liburan kemarin ke gereja saya duduk, tapi saya pikirkan, saya senyum-senyum juga gitu. Kenapa saya suka datang ke gereja kecil itu duduk-duduk? Karena saya udah bayangkan, kalau saya mati dikirim pulang ke Belitung, pasti dia yang doain saya, nyanyi-nyanyi gitu loh. Pasti mereka ini yang pasti setia, karena tugas gereja gak mungkin pergi dia. Ini teman-teman yang paling dekat yang mungkin doakan. Nah, saya sengaja cerita ini. Kenapa? Karena kita kemarin saya juga didatangin 5 mahasiswa dari UHAMK. Mereka menanyakan saya membuat video. Apa bedanya Pak? Tahun 45 dan sekarang.
secara politik Bapak ceritakan. Rupanya di dalam benak anak-anak ini, saya juga lihat selebaran, ini bahayanya negara ini saat ini. Saya kira jadi tugas pramuka untuk memperjuangkan ini. Ketika orang berpikir bahwa yang namanya orang Indonesia asli, katanya. Padahal di dalam tata negara nggak ada Indonesia asli, itu saya lahir juga asli sudah. Itu akan dijajah dari orang-orang turunan kira-kira itu. Sekarang telah menduduki ekonomi, sebentar lagi Ahok mau jadi presiden, lebih repot lagi nanti. Ini sudah dites 2014. Ini sesuatu ada di benak para mahasiswa ini, seolah-olah nanti namanya pribumi akan dipersulit, dijajah ekonomi. Ini persoalan untuk negara yang menggenggam Pita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini satu tugas pramuka yang lebih berat. Tentu saya tugaskan Ibu Sylvi untuk kebersihan. Saya ingin pramuka jadi lokomotif, jadi model, jadi showcase untuk disiplin di jalan. Soal sampah termasuk di sekolah, kita jadi model. Jadi pramuka ini tidak gampang. Makanya ibu saya tidak pernah masukin saya ke pramuka. Saya bersyukur jadi. Saya pun bingung pakai dasi ini gimana, lupa saya. Karena saya terakhir pakai ini tahun 2005 ketika saya jadi bupati. Saya stres, saya bingung pakainya gimana gitu loh. Ini mau tempel di mana, ini mau tempel kemana, saya bingung. Karena harus Agustus itu ada semacam apel pramuka, saya lupa sebelum 17 Agustus. Nah sebenarnya ibu saya nggak masuk saya pramuka bukan menganggap pramuka tidak baik. Karena bapak saya ini mulutnya lebih jahat daripada saya katanya. Jadi banyak musuh. Bayangkan zamannya Pak Harto dulu kalau ngoceh-ngoceh korupsi, ngoceh-ngocehin tentara, Anda bisa diciduk. Bapak saya itu ngoceh terus. Dan dia lawan terus. Makanya ibu saya khawatir saya ke pramuka, nanti orang kerjain saya lagi camping. Makanya saya tidak pernah boleh ikut camping, walaupun saya pengen. Untung saya S1 geologi, camping sampai nggak mau lagi. Karena tiap hari kerjanya naik turun gunung, sungai, nginep di hutan. Karena kita eksplorasi, tinggal di hutan, terus kerjanya tambang. Jadi saya sudah puas juga lah urusan begitu. Tapi saya penasaran sekali gimana cara ngikat tali pramuka. Padahal kakek saya itu ngerti sekali cara ngikat kapal truk. Kapal truk itu harus diikat kabelnya itu harus makin ditarik makin kenceng. Padahal kapal truk kalau tidak dia lepas bisa mukul sekampung-kampung. Kerja timah seperti itu. Nah saya pengen saudara pramuka. Saya suka pramuka itu salah satu itu sebetulnya. Cara ngikat tali, cara apa. Tapi saya tidak sempat nikmatin. Nah saya sengaja cerita seperti ini kenapa? Ada hubungan dengan tugas pramuka yang lebih berat, apalagi pramuka DKI. Lalu saya menjawab anak-anak mahasiswa ini, ketika dia tanya pada saya, beda 45 dan tahun sekarang, politik, suasana dulu dan sekarang, saya katakan, karena kemudian dia dari Universitas Islam, saya tanyanya begini sederhana. Saya katakan, Anda setuju tidak kalau saya katakan Masjid Istiqlal itu begitu agung, begitu baik, penataan ruangan begitu baik? Kata setuju. Kalau zaman sekarang tidak akan pernah ada Masjid Istiqlal. Kenapa? Karena panitia akan mencoret pemenang sayembara yang Kristen, Fredrik Silaban. Begitu jangan-jangan waktu melamar memasukkan administrasi saja sudah diskualifikasi karena yang melamarnya seorang Kristen Protestan. Apalagi menang. Kalau zaman sekarang saya khawatir tanda Anda ini lebih baik milih yang kurang baik asal seakidah. Maka tidak akan pernah ada seorang masjid agung sampai hari ini. Itu pertama. Ini beda 45 dan sekarang. Lalu perbedaan yang kedua, kalian suka demo saya bilang. Ketika Bung Karno, negara ini tidak cukup uang membangun masjid Istiqlal yang agung ini dan Monas, Bung Karno memutuskan menyetop pembangunan masjid, mendahulukan Monas. Kalau zaman ini, kalian termasuk yang akan mendemo di istana, siap mati untuk menurunkan presiden. Itu bedanya. Ini yang Anda harus tahu, ini yang pramuka harus tahu. Ini bicara dasar-dasar ideologi, dasar-dasar kenegaraan.
Kalau kita mengatakan satyaku dharmakan, dharmaku baktikan, ini bicara patriotisme. Patriotisme yang tidak mengerti dasar negara itu adalah chauvinisme. Ini mesti tahu. Pramuka pakai baju begitu gagah, pakai topi begitu gagah, tapi kalau mentalnya, mental seorang chauvinis, mental yang memecah negara ini, maka percuma kita sebetulnya. Nah, saya ingin sekali rapat kerja ini, dasar ini yang penting, Ibu Silvi. Kebersihan bukan sesuatu yang tidak penting, tapi dasar pengertian ini penting. Saya hidup di tempat yang 93% Muslim untuk jadi bupati. Saya mengerti sekali susahnya memperjuangkan saya dikafir-kafirkan dengan surat Al-Maidah 51. Saya sampai hafal. Dan saya sekolah Islam, SD sampai SMP. Saya juga teruskan kepada mahasiswa UHAMKA ini, saya katakan, saya tidak tahu cerita Nabi Muhammad ini benar atau tidak. Tapi tolong Anda koreksi saya. Saya sampai hari ini saya ingat, Nabi Muhammad tahu, mungkin saya salah di tempat, di Madinah, waktu sholat, itu dilemparin kotoran manusia oleh Yahudi. Tiap kali sholat. Dan saya baca di kitab suci saya, Kristen, Nabi Daud saja ketika dilemparin debu sama pasir, ketika dia lari dari anaknya, dikudeta anaknya, dari keluarganya si Saul, raja yang semula, itu panglima Daud bilang begini, apakah perlu kita tebas saja kepalanya, kira-kira gitu. Kurang ngajar itu, kok raja kamu lemparin pasir sama debu. Daud bilang jangan. Nah, saya bisa bayangkan panglima Nabi Muhammad waktu itu dilemparin tai manusia nih kira-kira ini. Apakah tidak pengen menyembelih itu si Yahudi kurang ajar itu? Dan Nabi Muhammad datang tidak. Sampai satu hari katanya Nabi Muhammad bingung, kok saya sholat tidak ada yang nimpukin saya hari ini. Kemana tuh? Kok heran? Kotoran nggak kena kita pun di lantai, baunya minta ampun. Istri saya baru belikan anak saya anjing lagi, aduh stres saya. Anjing baru beberapa bulan beraknya sembarangan loncat ke ranjang saya lagi sekarang, saking lincahnya tuh anjing. Anjing kecil loncatnya tinggi, ini pusing saya. Saya bisa bayangkan kalau dari kotoran dilempar, tidak kena kita saja baunya minta ampun. Lalu Alkisah, Nabi dikasih tahu si Yahudi ini sakit. Lalu pergilah menjenguk si Yahudi. Dan disitulah si Yahudi mendapat hidayah menjadi seorang Muslim. Betul atau tidak cerita ini saya bilang? Kalau betul, pertanyaan saya, ini beda dulu dan sekarang, Nabi dan pengikutnya sekarang. Saya belum pernah lemparin Anda dengan tai saja, Anda sudah mau nyembelih saya gara-gara saya beda tidak dapat hidayah. Harusnya kalau Anda seorang pengikut Nabi yang baik, saya lemparin tai pun tidak pernah membunuh saya kamu sebetulnya. Kalau kamu nyembelih kepala saya, kalau Nabi Muhammad izinkan panglimanya menyembelih itu kepala Yahudi, tidak sempat tidak dapat hidayah. Bagaimana Anda mau kasih saya hidayah kalau Anda terus memusuhin saya, tidak boleh masuk ke masjid untuk mendengarkan tausiah? Nah, ini perbedaan bangsa ini yang sangat berbahaya. Kita tidak pernah belajar sejarah Romawi, kerajaannya jatuh ketika kaisarnya itu berbalik jadi Kristen. Dari menganiaya umat Kristen, diadu dengan binatang, dibakar hidup-hidup, bakar kota menuduh umat Kristen, tiba-tiba jadi Kristen. Maka diciptakanlah Natal 25 Desember. Mana ada Natal 25 Desember musim salju? Yesus lahir lagi gembala menggembalakan domba, gimana Natal di Desember? Karena ini si raja ciptakan, kalendernya dia ciptakan supaya pas. Disitulah mulai jatuh negara ini. Kenapa? Kalau tidak Kristen tidak boleh dapat jabatan. Semua pura-pura jadi Kristen. Akhirnya semua tidak percaya sama iman Kristen. Ini yang berbahaya buat negara ini. Semua kelihatan sangat rohani hari ini beragama. Tapi ingat, kita adalah showcase. Kita ini model, etalase. Kalau kita menjual ayat-ayat suci, agama, kelakuan kita adalah kafir, maka rusaklah. Itulah kenapa saya bisa jadi bupati di tengah 93% Muslim. Yang hampir mayoritas memenangkan Masyumi dulu. Sampai Partai Bulan Bintang. Karena kelakuannya tidak sesuai. Maka Ustaz Muhammad mengatakan, namanya Ustaz Muhammad,
Haji Muhammad. Saya pilih Ahok karena Ahok walaupun belum dapat hidayah, walaupun dia bilang dia kafir, tapi dia memenuhi standar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, amanah sidik fatona, gitu, tablik, gitu kan? Jadi, dan negara ini akan lebih maju dipimpin dari orang yang belum dapat hidayah tapi melakukan prinsip-prinsip Islam, daripada yang dapat hidayah tapi prinsipnya kafir. Maka negara ini hancur. Makanya saya pilih Ahok, dan saya yakin lebih baik. Makanya jadilah bupati. Sekarang adik saya bisa jadi bupati. Saya tidak tahu tahun depan terpilih atau tidak. Karena mengatakan dia tidak begitu mirip saya. Berarti jangan pilih, saya bilang. Tapi dibanding yang lain dia lebih baik katanya. Ya oke, bagi kita. Nah, saya sengaja kenapa cerita ini begitu penting untuk pramuka DKI. Saya tidak ingin di DKI itu nanti ada yang kelompok ini, kelompok itu. Ini yang membuat hancur. Saya bahkan menantang kongresmen di Amerika. Saya katakan, waktu saya diundang tahun 2008 ketika ada konvensi Obama, Demokrat di Amerika, saya bilang sama mereka, saya ditanya, apa hebatnya, apa program negara kamu? Semua yang datang dari Jepang, Korsel ditanya. Kalau Indonesia ditanya, jadi Indonesia pasti ayalan. Bertanya sama saya. Saya ceritalah tentang sistem jaminan sosial nasional. Saya memimpikan ada pensiun semua orang, terutama yang tidak mampu. 5.000 rupiah sehari pun ada harga diri. Ada jaminan kesehatan, ada pensiun, rumah bisa tinggal keluarga. Wah, dia ketawain saya. Apa? $15 sebulan? Apa-apaan? Wah, dia mana bisa? Terus saya tanya sama dia, kalau orang Amerika punya penghasilan $100 per hari, kira-kira miskin apa kaya? Oh, cuma tukang cuci piring yang rajin juga bisa dapat 3.000 sebulan. Sopir bisa 5.000. Nah, itu persoalan negaramu, saya bilang. Kalau kamu $100 masih biasa-biasa. Kalau bangsa kami $100 di kampung saya punya gaji tetap, kredit motor punya. Yang penting kan? Kredit motor ada gaji tetap. Jadi kita lebih murah $15. Bisa. Kalau dibilang gimana soal demokrasi? Nah, ini pertanyaannya biasa. Republikan juga begitu. Saya tanya sama Anda, kalau Obama itu agamanya Muslim, Islam, kalian pilih dia nggak? Comodin. Nah, kalau itu lo masih belajar sama kampung saya Belitung Timur. Islam 30% pilih saya, atau dengan Cina dan Kristen. Berarti kok lebih bisa demokrasi daripada kamu. Jadi kalau Amerika nggak usah ngajarin kita demokrasi, saya bilang. Saya lebih ngerti. Kalau kita lihat lambang burung Garuda, saya bilang. Lihat tuh burung elang kamu, saya bilang. Itu Bhinneka Tunggal Ikanya, itu Iplurus Unum, bahasa Latin. Kita bahasa Sanskrit, Sanskerta. Itu dijepit di paru burung elang kamu, saya bilang. Artinya apa? Kalau burung elang mau lapar, mau makan, pragmatis, dia lepas itu pitanya. Ya kan? Tapi pendiri negara kami sangat jelas memberikan pesan kepada generasi berikutnya. Kalau burung elang Bhinneka Tunggal Ika itu dilepas, sama kayak anak muda, bingung nih gua, bingung pegangan gitu kan. Burung elang, burung Garuda kita bingung kalau nggak ada pita itu. Nah, saya kira inilah yang harus kita pertahankan. Nah, kenapa saya hari ini cerita kok tidak ada konteks dengan dapat kerja daerah? Saya kira bangun satu gedung yang paling tinggi pun ini bicara fondasi. Kalau fondasi ini pramuka kita, generasi muda kita, anak-anak sekolah kita tidak tahu, maka bangsa ini tidak pernah kuat. 2015 Januari kita menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kita akan masuk masyarakat komunitas Asia Tenggara. Kalau kita tidak mengerti siapa kita, itu diajarkan dari psikolog kan. Kalau mau jadi jagoan, mau jadi orang hebat, Anda harus tahu siapa Anda. Kalau Anda tidak tahu siapa Anda nggak bisa jadi apa-apa. Anda harus tahu siapa Anda dan siapa pencipta Anda, tidak sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagaimana hubungan dengan dia secara pribadi, dengan intim. Sama seperti teman muka dengan muka. Itu yang diajarkan. Jadi hari ini mimbar-mimbar kita, etalase kita, organisasi kita, kita tidak pernah lagi mengajarkan dasar kepada anak-anak didik kita. Siapa kamu, siapa penciptamu, siapa sesamamu, dan hubungan pribadi dengan dia. Kalau itu Anda punya, apapun kondisi Anda, tidak masalah. Karena Anda tahu siapa Anda dan siapa pencipta Anda. Dan bagaimana hubungan dengan dia ngomong.
Tapi kalau kita tidak mengerti ini, kita hanya mengajarkan apa keuntungan, apa manfaat ikut saya, organisasi, satu hari kelak ada yang lebih bermanfaat dikit saja, dia pindah. Negara ini kalau generasi muda diajarkan apa manfaat kamu jadi orang Indonesia, satu hari di negara lain menawarkan yang lebih baik, dia pindah. Jadi kalau kita mengerti dasar negara dengan baik, kenapa kita mesti disiplin, kenapa kita mesti taat konstitusi, maka ini lebih baik. Nah, saya berharap rapat kerja di DKI bisa memulai dari yang dasar. Tentu saya juga terima kasih pada seluruh organisasi. Kita ingin Jakarta mulai tertib. Tidak mungkin akan hidup nyaman kalau tidak ada tertib. Dan tidak mungkin ada ketertiban kalau tidak ada penegakan hukum. Baik, kita lagi berusaha terus supaya aparat hukum membantu. Karena undang-undang kita juga salah menurut saya. Denda maksimum. Kalau di luar negeri denda ya denda. Ya dibayar, kalau tidak bayar 2 kali. Kalau tidak suka ke pengadilan. Kalau denda maksimum mesti minta tolong hakim memutuskan berapa yang maksimumnya. Hakim udah banyak pekerjaan, makanya pelanggaran terus terjadi. Nah, ini tugas pramuka, kami lagi bangun sistem. Mungkin nanti ke depannya dia bisa membantu memberikan berita-berita soal sampah. Semua harus punya Android untuk kirim. Nanti saya kira rapat kerja tahun depan untuk kita bicarakan itu. Saya kira tahun ini kita perlu mendudukkan kembali soal dasar fondasi kita, dasar pramuka. Kalau kita sudah mulai bermain